Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-Fatihah lima ulikul khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jemaah salat subuh berjamaah Masjid Bahwa. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat waktu, nikmat sehat untuk kita semua sehingga bisa menjalankan ibadah puasa yang alhamdulillah kita sudah melewati kurang lebih 1 pekan atau mungkin sudah 10 hari. Kita berharap mudah-mudahan semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini apapun jenisnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita berdoa, Allahumma taqabbal minna sholatana wa shiyamana wa qiyamana wa qu'udana. Jadi itu doa setelah sholat witir, itu permohonan kita. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa lagi beraktivitas kajian pekanan kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya. Hadirin jamaah, sebelum memasuki pokok yang akan kami sampaikan, ada beberapa penyampaian dari beberapa ustaz yang mungkin hadis itu, penyampaian itu sebenarnya betul, tapi mengandung beberapa kiasan dan majas. Tadi malam saya sampaikan di antaranya di mushola. Sering kita dengar di bulan Ramadan ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Menurut pemahaman kami, dan saya baca literasi, bahwa ini majas itu biasa. Jadi tidak berarti bahwa di bulan puasa ini Allah menutup neraka atau membuka surga selebar-lebarnya. Maksudnya begini, bahwa di bulan Ramadan ini semua aktivitas ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah berkali-kali lipat dari hari biasanya. Kalau hari biasa mungkin Allah melipat gandakan 1 kali, 3 kali, bahkan ratusan kali. Tapi di bulan Ramadan ini aktivitas satu bisa dilipat kali, berlipat-lipat pahalanya. Nah, ketika amal kebajikan, ketika amal ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah, berarti secara otomatis hamba itu akan diberikan pahala oleh Allah. Nah, ketika pahalanya sudah berlipat bertambah oleh Allah, maka seakan-akan pahala itu membuka pintu surga selebar-lebarnya. Bukan surganya yang ditutup, Pak. Bukan nerakanya ditutup. Neraka ditutup bagi siapa saja yang mau menutup. Pintu neraka ditutup. Nah, dengan puasa ini kan ada benteng di dalam hati kita, di dalam pikiran kita kan ada benteng. Ketika ada orang mau berbuat jahat, akhirnya apa? Iya, kan saya masih puasa,
Masa saya mau mengerjakan kejahatan? Masa mau menyuap? Masa saya mau berkata kotor? Masa saya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Saya akan lagi puasa. Nah, dengan benteng puasa ini, perbuatan dosa yang notabene itu adalah bisikan dari setan dan iblis, kita bisa menjadikan puasa sebagai rem, sebagai benteng untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, ketika seorang hamba bisa menekan kejahatan itu dengan benteng puasa tadi, maka seakan-akan kita itu sudah terhindar dari dosa, terhindar dari perbuatan tercela, jadi neraka tertutup bagi kita. Setan dibelenggu. Nah, ini kan sering terjadi. Apakah panjenengan membayangkan setan terbelenggu itu seperti panjenengan membayangkan orang di penjara, diikat, nggak bisa kemana-mana? Nggak begitu terjemahannya. Karena faktanya kejahatan terus berjalan, suap terus berjalan, kejahatan terus berjalan. Warung-warung kopi pagi tetap buka dan banyak pengunjungnya, dan juga banyak orang yang nggak berpuasa. Terus pertanyaannya, kenapa kok masih kejahatan terus berjalan? Padahal katanya setan dibelenggu. Nah, ini titik permasalahan begini, Pak. Nah, ketika kita menjadikan puasa sebagai benteng, ya, sebagai benteng dan sebagai wasilah untuk meningkatkan ketakwaan, untuk meningkatkan amal kebajikan, dan sebagai benteng, sebagai kunci, sebagai gembok untuk mengunci rapat-rapat pintu kejahatan dan dalam diri kita, maka kita mau buat jahat, ada benteng puasa. Kita mau buat berkata yang kotor, ada benteng puasa. Mau berkata sesuatu yang kotor, ada benteng puasa. Maka secara otomatis setan itu merasa tidak bisa mengganggu dan tidak bisa menggoda. Maka terbelenggulah dia, merasa terkunci dia, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kata setan? Gara-gara berpuasa saya tidak bisa menggoda manusia. Ini artinya, Pak. Tapi bagi mereka yang lost saja, mau tidak berpuasa, ya sudah nggak berpuasa. Mau berbuat jahat, ya mau berbuat jahat. Mau yang nyopet, ya sama aja. Setannya tidak akan merasa terbelenggu. Ini maksudnya. Maka dari itu, ayo mumpung lagi kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan ini, jadikan momentum Ramadan ini sebagai wasilah untuk membuka surga yang selebar-lebarnya dan menutup neraka yang serapat-rapatnya, dan kita jadikan puasa ini sebagai wasilah, sebagai alat untuk membelenggu setan-setan yang mengganggu pikiran-pikiran kita ini. Itu beberapa dari ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar. Jadi bagi mereka yang tidak mau membelenggu setan, ya tetap aja setannya bergentayangan. Warung tetap buka di tiap hari. Mereka tidak bisa membelenggu setannya karena tidak menjadikan puasanya sebagai benteng, sebagai alat untuk mengunci setan-setan itu. Yang kedua, ada beberapa ungkapan yang beberapa ulama hadis mengatakan, walaupun ini tidak apa-apa, bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya hadis palsu, walaupun ada yang ngomong sebagian hadis dhaif. Tapi bukan berarti panjenengan nggak boleh tidur. Hanya kalau menurut saya, monggo tidur daripada berbuat kejahatan, daripada kita berbuat sesuatu yang sia-sia, itu tidur. Tapi menjadikan bahwa ini adalah tidurnya orang puasa itu ibadah, bisa jadi iya, walaupun itu hatinya masih kontroversi. Tapi dalam konteks kami, saya tidak melarang panjenengan tidur. Menurut saya lebih baik tidur aja daripada kita berbuat sesuatu yang tidak ada gunanya atau yang sia-sia, bahkan melakukan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Yang mending tidur. Tapi kalau ditimbang ke yang lain, yang mending ibadah, baca Al-Quran, baca sholawat, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada supermarket, ada mall misalnya, ketika kita sudah memasuki di mall itu, bahwa harga baju itu
diskon besar-besaran. Jadi yang pertama di hari biasa itu diskon hanya 10% karena memasuki Ramadan atau apalah ya, memasuki hari istilahnya hari istimewanya, mungkin ulang tahunnya dia, bahwa pakaian atau barang-barang yang ada di toko ini diskon besar-besaran sampai 50%. Terus kita berucap, saya nggak tertarik dengan diskon, saya kepingin yang harga normal saja. Kira-kira apa yang terbenak dalam diri kita? Maka orang itu sebenarnya bodoh. Dikasih diskon kok minta yang harga normal. Orang ini berarti nggak waras, gitu loh. Nah, sama dengan puasa. Makanya para asatid, para penceramah itu menyampaikan bahwa di bulan puasa itu adalah diskon besar-besaran, pahala dilipat gandakan. Satu kali kita berbuat beribadah akan dilipat gandakan oleh Allah. Terus kita nggak tertarik, Pak. Biasa saja buat kita. Maka ada yang salah dengan cara berpikirnya. Engkau nanti setelah lebaran saya akan beribadah. Saya nggak tertarik dengan janji-janji yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Maka itu cara berpikir yang berubah, yang harus dikoreksi. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini bulan Ramadan. Waktunya hanya 30 hari, itu pun kalau sampai. Kalau tidak, ya hanya 29 hari. Mumpung kita dipertemukan sekali lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, maka kita manfaatkan ini yang berlipat gandakan. Alif Lam Mim, mungkin yang hari biasa itu hanya ditulis oleh Allah sebagai satu kebaikan, tapi di bulan Ramadan Alif Lam Mim itu 3 kebaikan. Alif 1 kebaikan, Lam 1 kebaikan, Mim 1 kebaikan. Itu kita membaca Quran, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Ini Bapak Ibu sekalian, tentu ini akan menjadi muhasabah untuk kita semua. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Quran yang tadi saya sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayo kita ucap satu persatu ini, walaupun tidak secara tuntas ayat yang kami baca ini tadi. Pertama, ya ayyuhalladzina amanu, bahwa segmen yang dituju oleh Allah, khitabnya dalam bahasa Arabnya, yang dipanggil untuk berpuasa dalam ayat ini adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang berislam, karena tidak semua orang Islam itu berpuasa. Tapi sudah tentu orang yang berpuasa itu sudah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa itu yang betul iman itu? Ya iman yakin kepada Allah, yakin kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan. Tapi kenapa kok Allah tidak berfirman di dalam Al-Quran ini kok furido, padahal wajib itu atau wujibah, kok kutibah, Pak? Jadi kalau diwajibkan itu seharusnya pakai kalimat wujibah alaikum atau furido alaikum, tapi kok kutibah alaikum. Kita kutibah itu sudah dimaktubkan, sudah dituliskan. Ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa kutibah ini sudah termaktub, tertulis dalam jiwa manusia. Artinya secara tidak langsung bahwa puasa ini adalah fitrahnya manusia, tertulis dalam DNA-nya manusia. Maka orang yang tidak berpuasa akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dirinya kalau melanggar fitrah ini. Dan secara keseluruhan Islam itu fitrah. Secara keseluruhan Islam itu fitrah, baik itu adalah Islamnya itu sendiri maupun perintah-perintah Allah. Salat itu fitrah, puasa itu fitrah. Maka kutibah ini dianggap tertulis. Tertulis itu adalah fitrah sekali lagi.
Jadi kalau ada orang yang tidak berpuasa selama hidupnya, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kesehatannya bisa terganggu. Itu diantaranya. Kutiba alaikumus syiyam, telah dituliskan kepadamu puasa. Karena kutiba alal ladzina min qablikum, seperti juga diwajibkan atau dituliskan kepada orang atau umat sebelum kalian. Berarti puasa ini bukan hanya orang-orang Islam, Pak. Sebelum umat Nabi Muhammad itu juga berpuasa. Jadi umat-umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa. Kenapa? Karena puasa ini fitrahnya manusia, bukan fitrahnya Islam saja. Gitu loh. Jadi umat sebelumnya juga berpuasa. La'allakum tattaqun. Nah, ternyata maksud dari puasa ini kita jalankan, salah satu tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga dengan berpuasa ini kalian menjadi orang bertakwa. Nah, di sini Allah pakai la'allakum. Berarti kalau pakai la'allakum, belum tentu orang berpuasa itu bisa bertakwa. Butuh ikhtiar yang maksimal, butuh usaha yang sangat mungkin, yang mujahadah, yang sungguh-sungguh untuk mencapai tingkat takun tadi, Pak. Jadi tidak semua orang yang beriman itu bertakwa, tidak semua orang yang berpuasa itu bertakwa. Karena di sini pakai la'allakum, sudah tidak pasti. Nah, dimaksud di la'allakum tattaqun ini apa maksudnya la'allakum tattaqun? Apa itu orang bertakwa? Ini nanti baru saya sampaikan bahwa ketika seorang hamba, seorang shaim, seorang yang berpuasa sudah mencapai kepada tingkatan bertakwa, disitulah insya Allah sudah puasa itu akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam literasi yang kita sampaikan, mungkin dulu pernah saya mengisi khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, bagaimana tanda-tanda orang yang bertakwa. Bahkan beberapa ulama sampai mendefinisikan takwa ini dengan kalimat taqwa, takwa, taqwa. Boleh menafsirkan apa saja, Pak. Ini pendapat ulama, tapi dari menurut Al-Quran seperti apa? Jadi di dalam surat Al-Baqarah yang ayat 183 tadi, ya, yang merupakan perintah daripada sholat, la'allakum tattaqun, bahwa takwa itu dari kalimat kehati-hatian. Ini ada beberapa ulama saya sampaikan apa sih interpretasi dari takwa, dari taqwa dan ya. Yang ini kalau sudah mencapai derajat takwa, insya Allah otomatis seorang hamba yang berpuasa akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Takwa, ya, walaupun secara secara bahasa Arab dari kalimat waqa yang wiqayatan, yang berarti menjaga atau melindungi, ya. Itu secara bahasa dari kalimat waqa yang di dalam Imam Al-Asfani mengartikan bahwa takwa itu sesuai dengan huruf yang terkandung, yaitu waw ya. Taknya apa? Ini namanya penafsiran, Pak, ya. Tak itu artinya tawadhu, Pak. Tawadhu itu adalah rendah hati atau tidak sombong lah, ya. Jadi rendah hati merupakan sifat terpuji yang merupakan kebalikan dari kata sombong. Jadi orang yang tidak sombong itu namanya rendah hati. Lain dengan rendah diri, Pak, ya. Jadi bedakan antara rendah diri dengan rendah hati. Jadi Al-Imam Al-Asfani mengartikan bahwa tak dari takwa itu adalah tawadhu, rendah hati. Berbeda dengan rendah diri, karena rendah hati menunjukkan sifat agung dalam diri seorang, yaitu selalu merasa bahwa semua yang ia miliki adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hilang kata sombong dalam dirinya. Itu diantara tanda-tandanya orang yang bertakwa. Tak, ya. Qaf berarti qanaah. Qanaah itu menerima dengan segala
ketentuan Allah yang diberikan kepadanya dengan tetap melakukan ikhtiar terbaik sebagai manusia itu. Menerima semua ketentuan yang datang dari Allah dengan terus berikhtiar. Jadi bedakan antara orang putus asa dengan orang tawakal. Yang putus asa kan tidak berikhtiar sama sekali. Wes, apa ada miskin ini ya, wes. Barangkali kita ini sudah ditakdirkan semacam itu jangan. Jadi yang maksudnya tawakal di sini adalah apa tadi? Tawakal itu menerima, sekali lagi yang ketentuan adalah dengan terus berusaha, berikhtiar. Sekali lagi berikhtiar. Jadi katanya di sini adalah kata aktif bukan pasif. Jadi tawakal itu adalah kata aktif bukan pasif. Itu pendapat ulama tentang takwa. Qanaah yang tadi yang berarti menerima dengan segala ketentuan Allah yang diberikan kepadanya dengan tetap melakukan ikhtiar terbaik. Wow artinya wara yang bermakna hati-hati. Wara atau wari adalah sifat mulia yang harus dimiliki oleh setiap mukmin, karena dengan sifat ini maka setiap mukmin akan berhati-hati dalam setiap jengkal kehidupannya. Hati-hati. Berhati-hati apa? Dalam makan, berhati-hati dalam bertingkah laku, berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam berbuat. Ya, berhati-hati tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Hati-hati semua dalam aktivitas. Terjerumus, kita khawatir terjerumus ke dalam dosa, maka sikap yang tadi itu adalah warok, itu adalah hati-hati. Orangnya warok, itu salah satu di antara takwa. Berhati-hati dalam makan, artinya yang dimakan harus makanan yang halal, yang haram. Yang terakhir yaitu adalah ya itu bisa yakin. Berarti setiap mukmin yakin bahwa ia mempunyai Allah, serta yakin bahwa semua perintah Allah itu adalah akan mendapatkan manfaat buat kita semua. Maka dari itu ada beberapa ungkapan hadis juga begini. Semua amalnya manusia itu milik dia kecuali puasa, kan begitu. Puasa itu milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Ini juga kiasan Bapak Ibu sekalian. Karena pada dasarnya tidak ada satupun ibadah itu yang dibutuhkan oleh Allah. Allah tidak butuh ibadah kita, Pak. Allah tidak butuh puasa kita. Allah tidak butuh sholat kita. Allah tidak butuh bacaan Al-Quran kita. Karena pada semuanya, setiap aktivitas ibadah itu kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Tapi yang dibutuhkan oleh Allah, Anda taat enggak begitu? Anda taat enggak dengan perintahku? Anda bisa menjauhi enggak dengan laranganku? Itu yang dibutuhkan. Karena setiap waktu sholat kembali ke kita, Pak. Puasa kembali ke kita. Panjenengan baca Al-Quran kembali ke kita. Panjenengan bersedekah kembali ke kita. Semuanya kembali ke kita. Allah enggak butuh. Wa ana ajzi bihi. Dan saya sendiri yang akan membalasnya. Semua amal ibadah itu Allah yang membalasnya, enggak ada yang lain, Pak. Tapi maksud dari hadis ini setiap amal ibadah itu miliknya kecuali puasa. Maksudnya bahwa puasa ini adalah puasa ibadah yang rahasia yang orang lain kadang enggak tahu, Pak. Sholat bisa kita laksanakan, kita saksikan sholatnya. Istri kita bisa menyaksikan, suami panjenengan juga bisa menyaksikan sholat. Orang berzakat apalagi terang-terangan, orang haji bisa kita saksikan. Tapi puasa, jangankan orang lain, istri kita juga tahu. Karena puasa nggak bisa dibuat dibuat pura-pura. Tanda-tanda berpuasa dia meludah terus, nggak mungkin. Siapa jadi dia sariawan meludah terus. Oh dia puasa karena lemes, ya belum tentu dia puasa, bisa jadi jaga sarapan. Jadi maksud daripada bahwa ibadah puasa itu milik Allah, maksudnya bahwa puasa itu hanya Allah yang tahu,
hanya kita dengan Allah yang tahu. Oh, tadi malam dia puasa, dia sekarang puasa kan tadi malam dia sahur, belum tentu karena dia bisa berpura-pura sahur. Itu maksudnya bahwa puasa itu milik Allah, bahwa yang tahu ibadah puasa ini adalah hanya kita dengan Allah. Wa ana azzi bihi. Apa maksudnya wa ana azzi bihi? Bahwa puasa ini Allah membalasnya tidak terkira berlipat-lipat kali lipat. Subhanallah. Maka rugi sekali kita lewatkan momen puasa ini. Setahun sekali kita dipertemukan. Kau tidak memanfaatkan puasa ini, aktivitas yang ada di dalamnya dengan hanya terlewatkan begitu saja. Alhamdulillah ini tadi. Mudah-mudahan sekali lagi ya tahun ini, tahun depan terus kita dipertemukan oleh Ramadan. Berapa banyak orang yang ada di dalam kubur, Pak? Itu bercita-cita ingin bertemu dengan puasa. Ya Allah. Yang tahun kemarin berpuasa dengan kita, pada hari ini sudah tidak bersama-sama kita. Yang tahun kemarin kita sholat tarawih dengan dia, taruhan dengan dia, pada hari ini tetangga kita, sahabat kita, teman kita bersama sudah tidak bersama lagi. Maka beruntung kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan ini. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dan Allah, ini termasuk di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Kalau semuanya bisa melewati dari tanda-tanda takwa itu tadi adalah di antara tawakal, ada qanaah, ada waro, ada yakin. Insya Allah puasa kita akan berujung dari ampunan. La'allakum tatakun, butuh ke ikhtiar yang maksimal. Tapi apa makna takwa itu sendiri? Banyak. Kalau takwa itu adalah mengartikan bahwa takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itu tadi takwa yang menurut ulama. Tapi bagaimana tanda takwa menurut Al-Qur'an? Nah, di dalam Al-Qur'an Allah juga menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan Allah, ya. Ini diantaranya, dan surga yang disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa, uiddat lil muttaqin. Nah, di ayat berikutnya Allah memberikan indikator apakah indikator tanda-tanda orang yang bertakwa. Ternyata Pak, semua amal ibadah perbuatan kita yang ibadah mahdhah, puasa, sholat, itu indikatornya nanti dampaknya kepada dampak sosial, termasuk puasa dan bertakwa ini. Jadi orang yang bertakwa itu adalah di antara tanda-tandanya bukan hanya dia wiridan saja, bukan Pak, sholawat saja, gak leren ke masjid, gak turun ke masjid, bukan itu. Ternyata di antara tanda-tanda buah orang yang bertakwa sudah dijelaskan di ayat Al-Quran di berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa kata Al-Quran adalah orang yang senang berinfak, bersedekah. Itu di antara tanda-tandanya Pak. Bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi kalau ada orang berpuasa, ini kan Pak yang dipanggil yang beriman. Puasanya artinya menjadikan dia predikat seorang yang bertakwa. Maka tanda-tanda diterimanya puasa di antaranya adalah yang pertama, dia senang bersedekah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Istarra'i wad-dharra, berarti berhasil puasanya. Kalau orang bersedekah dalam keadaan lapang, duwe Pak, itu biasa, nggak kaget. Ya. Tapi ketika dia melakukan infak, bersedekah dalam keadaan bahwa dirinya masih butuh, ini yang termasuk luar biasa.
Itu di antara tanda-tanda ketakwaan yang dicantumkan di dalam Al-Quran. Pertama, jadi kalau kita setelah Ramadan kok malah tambah loman, berarti puasanya diterima. Kok setelah Ramadan kok tambah mau mudit, tambah bakhil, berarti di antara tanda-tandanya tidak terima. Ya mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang masuk kategori yang pertama ini. Ya, sebagaimana yang saya sebutkan, Pak, bahwa ternyata mayit kalau diberikan kesempatan untuk hidup, itu ternyata cita-citanya hanya dua. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas sholihin. Ya Allah, makanya orang yang nazar itu informasinya ya, orang yang nazar itu ditampakkan semua pahala kebajikannya, pahala amal ibadahnya. Ternyata yang paling banyak nampak itu adalah pahalanya orang bersedekah. Maka orang yang dalam keadaan nazar antara hidup dan mati, kalau diberi kesempatan untuk hidup satu detik atau 1 menit saja, Pak Asoto, saya akan bersedekah. Ya Allah, berikan kesempatan lagi hidup, saya akan bersedekah. Kenapa? Kok dia tidak bercita, ya Allah, kalau saya diberikan kesempatan untuk hidup, saya akan umrah, saya akan sholat tahajud? Enggak, bersedekah. Maka mumpung bulan puasa, perbanyak kita bersedekah. Mumpung dilipat gandakan, mumpung diskon besar-besaran. Pak Sodok, wa aku minas sholihin, dan saya bercita-cita menjadi orang yang soleh. Tapi ternyata dijawab oleh Allah, tidak bisa sudah. Kalau sudah ajal, sudah ditetapkan oleh Allah, jangankan hanya 1 detik, 1 menit, 1 detik tidak akan pernah diundur oleh Allah kalau sudah ketetapannya. Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa yang dalam Al-Quran tadi adalah orang yang gemar bersedekah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua adalah menahan amarah, mengendalikan amarah. Nah, ini diantaranya orang bertakwa, Pak. Jadi jangan dianggap orang bertakwa itu hanya ya baca Al-Quran, baca tasbih, selawatan. Enggak, dari situ, Pak. Dampaknya ke sosial, dampaknya ke perilaku kita sehari-hari. Itu orang bertakwa. Menahan amarah, mengendalikan amarah. Bukan berarti nggak bisa marah, Pak. Tapi bisa mengendalikan amarah ketika seharusnya dia marah. Jadi kalau ada orang setelah puasa kok sering marah-marah, di kantor masih sering marah-marah, di rumah sering marah-marah, ya berarti masih belum berhasil. Berarti tanda ketakwanya masih kurang. Walaupun banyak tanda-tanda ketakwaan itu. Jadi menahan amarah, sekali lagi, menahan amarah. Yang selanjutnya, yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas. Jadi di antara tanda-tanda ketakwaan seseorang, bahkan di antara keberhasilan orang yang berpuasa, senang memaafkan orang lain, walaupun orang lain itu belum minta maaf. Nah, kita kan enggak, kadang akan memberikan maaf kalau orang lain itu minta maaf. Maka benar ada beberapa sahabat yang mengatakan bahwa ada beberapa sahabat yang terus berdoa sebelum tidur, ya Allah, maafkan orang-orang yang salah kepadaku. Jadi dia memberi maaf. Maka tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah memberi maaf kepada orang lain sebelum orang lain itu minta maaf. Gak nunggu halal bihalal. Ya. Kadang halal bihalal itu maaf, setelah itu tukaran lagi. Ya berhasil dari mana puasanya? Hal-hal semacam ini, Pak. Orang yang berinfak, gemar bersedekah, orang yang menahan amarah, orang yang gemar memberikan maaf kepada orang lain, itulah yang nanti yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasanya berhasil, dan puasa yang dijalankan akan berujung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena diantaranya sudah mendapatkan predikat takwa itu tadi. Yang keempat adalah bertobat saat melakukan perbuatan keji. Langsung bertobat, Pak. Jadi setiap melakukan sesuatu banyak istighfar, bertobat kepada Allah, istighfar, bertobat kepada Allah.
Dan istighfar itu nggak cukup dengarnya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kita berbuat jahat, minimal ada 3 syarat, Pak. Kita bertobat kepada Allah. Nggak cukup dengan istighfar. Kita berbuat kejahatan misalkan, maka yang pertama adalah menyesali dulu perbuatan yang kita lakukan. Ya, yang kedua berjanji tidak mengulangi lagi. Yang ketiga baru minta ampun kepada Allah. Tapi kalau berkenan dengan manusia nggak cukup hanya 3 itu, harus minta maaf dulu kepada orang yang kita sakiti. Istighfar yang kita lakukan itu untuk minta maaf kepada dosa-dosa yang mungkin tidak disengaja. Kalau disengaja nggak cukup hanya istighfar, harus 3 itu diantaranya. Menyesal berbuat jahat, berbuat dosa, berjanji tidak mengulangi lagi. Yang keempat, yang ketiga itu tadi perbanyak istighfar dan perbanyak kebaikan untuk menutup dosa-dosa itu tadi. Jadi orang yang tanda-tanda orang yang bertakwa adalah bertobat saat melakukan perbuatan keji. Nah kita ini kan tidak luput dari dosa, dari pagi sampai malam sampai tidur lagi, maka perbanyak istighfar. Istighfar itu bisa mengampuni dosa-dosa yang mungkin tidak disengaja. Mata bisa melihat sesuatu yang tidak sengaja yang dosa. Mungkin mulut berkata sesuatu yang tidak terasa kita melukai orang lain. Mungkin kita nggak sengaja. Itu bisa dengan istighfar. Tapi kalau dengan sengaja ya itu tadi. Yang selanjutnya yang kelima bertobat saat menganiaya diri sendiri. Yaitu tadi menganiaya diri sendiri. Orang yang berbuat jahat itu pada dasarnya itu menganiaya diri sendiri pada dasarnya. Kenapa? Karena perbuatan jahat itu bukan fitrah manusia. Yang fitrah manusia itu adalah berbuat kebaikan. Maka puasa, sholat, berbuat baik itu fitrah daripada manusia. Berarti orang yang berbuat jahat itu dia melanggar fitrahnya. Ketika melanggar fitrahnya, maka dia secara otomatis zalim terhadap dirinya sendiri. Karena pada intinya Allah itu tidak pernah menciptakan kejahatan. Allah itu menciptakan kebaikan-kebaikan. Tapi ketika kita sudah tidak berbuat kebaikan, maka kejahatan itu akan muncul pada sendirinya. Maka orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat dosa, maka pada dasarnya dia zalim terhadap dirinya sendiri. Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Segala aktivitas kita akan kembali kepada kita. Segala perbuatan kita akan menjadi tabungan kita nanti pada hari kiamat. Baik dalam sisi kehidupan kita maupun dalam segi kehidupan beraktivitas dalam beragama. Jadi Bapak Ibu sekalian rahmat Allah, itu di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. 5 tadi, mudah-mudahan sekali lagi dengan 5 indikator yang saya sebutkan tadi, puasa yang diharapkan nanti seorang hamba yang melakukan itu menjadi hamba yang bertakwa, nanti buahnya takwa itu adalah kepada dimensi sosial. Sholat memang ibadah kepada Allah, tapi dimensinya nanti sosial. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus memberikan kekuatan kepada kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin beribadah kepada Allah. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak menyia-nyiakan ini. Dan yang terakhir, alhamdulillah Ramadan ini bulan latihan. Bulan yang sama Allah memang betul-betul kita diuji. Seakan-akan begini, kalau saya melihat alhamdulillah jumlah orang tarawih. Ini kan sunnah Pak, tarawih nggak wajib. Jamaahnya luar biasa. Harapan saya, mudah-mudahan setelah Lebaran atau mungkin selama Lebaran jumlah jamaah orang yang berjamaah itu minimal tidak kalah dengan jamaahnya sholat tarawih. Itu harapan saya Pak. Mudah-mudahan walaupun sudah ada kemajuan ya, sudah ada kemajuan. Tapi yang jelas ini tes
Sebagaimana Allah juga ingin menguji nanti setelah Ramadan seperti apa. Jangan-jangan hanya euforia saja waktu di Ramadan. Harapannya nanti ketika sudah membiasakan 1 bulan sholat berjamaah di masjid, nanti setelah Ramadan terbiasa sholat berjamaah di masjid, bukan hanya sholat terawihnya, tapi sholat 5 waktu, sholat 5 waktunya. Dan yang terpenting Pak, ini sebagai sebelum saya tutup, banyak orang yang meninggalkan sholat sunnah rawatibnya. Ini pahanya lebih banyak daripada sholat terawih Pak. Kemarin saya lihat ya, ada memang jamaah yang tidak sholat ba'diyah isya, padahal itu lebih penting daripada tarawihnya itu Pak. Jadi minimal panjenengan dipupuk di bulan puasa, dilatih mulai sekarang, sholat sunnah rawatibnya itu minimal 12 dalam 1 hari. Duhur 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya, setelah isya 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat, 12. Ini sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Ini ada sholat sunnah muakkad Pak. Kalau muakkad itu mendekati wajib. Jadi ini jangan sampai hilang ini. Jangan sampai kita ngotot sholat tarawih, tadi sholat muakkad, sholat sunnah muakkad ini kita tinggalkan, jangan. Sekali lagi, ini jangan ditinggalkan ini. Sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu ini. Sekali lagi 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya ya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ayo, mumpung masih kita dikasih kesempatan untuk latihan. Tentunya kita di dalam bulan Ramadan ini 1443 ini kita sekali lagi berharap mudah-mudahan masjid kita terus makmur dengan sholat-sholat berjamaah. Dan sering sampaikan sekali lagi para hadirin sekalian, mumpung kita diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat di depan masjid, ayo kita berikan, ayo kita berusaha semaksimal mungkin untuk sholat berjamaah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat, untuk berjalan sendiri ke masjid, sholat berjamaah, sholat jalan sendiri ke masjid sebelum kita diperjalankan oleh tetangga kita ke masjid untuk disolatkan. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat menjadi muhasabah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa sujudana wa tadarrubana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, akhirul kalam. Wassalamualaikum